Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu tanggal 1 Juni 2025. Disampaikan Yostani Rilstari dan Dian Beni Yuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Kita awali informasi pertama di Buletin Sepekan minggu ini, pendengar. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan lokal, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyalurkan bantuan ayam petelur skala rumah tangga kepada tim penggerak PKK Kabupaten Sintang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan bantuan ayam petelur ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui sektor peternakan. Ia menyampaikan bantuan ayam petelur ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak skala rumah tangga. Kita memberi bantuan yaitu untuk budidaya ayam petelur skala rumah tangga. Budidaya ini sangat membantu untuk ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan untuk meningkatkan protein di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, harga cabai merah di pasar tradisional Masuka Sintang turun drastis dari harga Rp90-Rp110.000 per kilogram menjadi Rp35-Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di pasar Masuka Sintang, Ari, mengatakan murahnya harga cabai karena para petani sedang melakukan panen raya menyebabkan cabai di pasar melimpah. Namun demikian, setiap harinya pedagang cabai ini mampu menjual cabai rata-rata 50 kilogram setiap harinya, baik dalam kondisi harga mahal maupun murah. Sebelumnya, cabai jenis Cakra sekitar Rp90.000, jenis Kaliber Rp70-Rp80.000, sedangkan cabai keriting sekitar Rp60.000 per kilogram. Karena panen raya nih kan, petani banyak yang panen semua gitu. Jadi petani banyak kurang, jadi harga naik gitu. Sekarang kan petani banyak yang panen, hitungannya panen raya lah sekarang. Udah punyanya panen tuh. Biasa pasokan dari mana Bang ambilnya? Dari lokasi kan, dari daerah Pandan, Binjai, langsung kita jemput kadang-kadang ke petani sana, ada yang diantar ke pasar gitu. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polsek Kayan Hilir melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan milik kelompok tani Kinto Ado Niat Dapat. Kapolsek Kayan Hilir, Ibda Atep Permana Effendi, mengatakan penanaman jagung kali ini merupakan program lanjutan perluasan tanam jagung gugus tugas Polri 1 juta hektar yang sudah dicanangkan secara nasional sebelumnya. Kapolsek menjelaskan, penanaman jagung ini adalah bagian dari upaya Polsek Kayan Hilir dalam mendukung swasembada pangan nasional, serta memanfaatkan lahan produktif agar lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan berkomitmen untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk disembeli. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Eka Dahliana, menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan di sejumlah peternakan yang ada di Kabupaten Sintang guna menjaga kualitas hewan kurban yang akan diperdagangkan maupun disembelih masyarakat. Selain itu, dijelaskan Eka, pihaknya juga akan melaksanakan pengawasan di masjid-masjid dan lokasi penyembelih hewan kurban yang ada di Kabupaten Sintang saat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Untuk pemeriksaan kesehatan di peternak-peternak kami masih melakukan, masih jalan, dan kami nanti di saat pemotongan Hari Raya Kurban kami akan menugaskan petugas untuk memonitor masing-masing masjid yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk pemeriksaannya, kalau seandainya binaan kami, itu kami sudah tahu bahwa sapi itu benar-benar sehat, jadi kita sudah bisa memonitornya. Ribuan warga padati halaman pendopo Bupati Sintang mengantar keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
Ribuan warga padati halaman pendopo Bupati Sintang mengantar keberangkatan 135 calon jamaah haji ditambah 2 orang pendamping haji Indonesia Kabupaten Sintang tahun 2025 Senin 26 Mei 2025. Salah seorang jemaah haji Kabupaten Sintang, Purwito Hadi Kaliman, mengakui terharu dapat menunaikan ibadah haji tahun ini setelah lama menunggu antrian. Mohon doanya semuanya dan mengenai perasaan secara zahir siap. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Calon jamaah haji Kabupaten Sintang berangkat menuju Tanah Suci dilepas oleh staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan Helmi di halaman pendopo Bupati Sintang. Dalam kesempatan ini Helmi menyampaikan pesan agar 135 calon haji dan hajah asal Sintang baik dalam perjalanan pergi dan pulang serta selama berada di Tanah Suci selalu menjaga kekompakan dan kesehatan. Saya juga berharap kepada seluruh jemaah haji selama menunaikan jemaah haji nanti, pertama menjaga kesehatan dan kekompakan, kemudian mengikuti seluruh arahan petugas. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Erwan Chandra Happy menjelaskan jumlah calon haji asal Kabupaten Sintang tahun 2025 sebanyak 135 orang yang terdiri dari pria 63 orang dan wanita 74 orang. Dari 135 orang tersebut terdapat jemaah berisiko tinggi berdasarkan standar haji yang berusia di atas 65 tahun berjumlah 12 orang, namun berdasarkan Dinas Kesehatan yang berusia di atas 60 tahun berjumlah 50 orang, dari TNI Polri ada 2 orang, PNS 65 orang, swasta 17 orang, BUMN 1 orang, P3K 1 orang, pensiunan 9 orang, pedagang 3 orang, petani 4 orang, pelajar 1 orang, dan ibu rumah tangga sebanyak 34 orang. Jamaah resiko tinggi atau RISTI pada tahun ini berdasarkan standar haji berjumlah 12 orang. Kalau standar Dinkes sampai 50. Karena kalau Dinkes itu standarnya 60 tahun ke atas, kalau haji 65 tahun ke atas. 135 calon haji akan tiba di Batam kembali pada 8 Juli 2025 dan disambut di Kabupaten Sintang pada 9 Juli 2025 pagi. Tahun ini jika ada calon haji yang mengalami masalah kesehatan dan tidak bisa terbang, bisa dipastikan tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini karena tidak bisa dititip di penerbangan selanjutnya. Suryatini melaporkan. Rabu 28 Mei 2025 pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat melepas keberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 menuju Pontianak yang dilaksanakan di Masjid Agung Darunaja Putusibau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu Mat Rais menjelaskan calon jamaah haji Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 tergabung dalam kloter 27 perjalanan dari Pontianak menuju Batam dilaksanakan pada tanggal 30 Mei dan tanggal 31 berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ia menambahkan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian sampai Pontianak dan didampingi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu hingga ke Batam. 132 plus 1 PHD 133, kemarin 12. Terus yang hari Rabu tanggal 28 yang berangkat pakai bis itu jumlahnya 65. Sementara yang 55 orang itu pakai kendaraan mobil pribadi. Itu disesuaikan dia, yang jelas sudah kami sampaikan tanggal 29 baik yang udah berangkat pakai pesawat, baik yang udah berangkat pakai mobil pribadi atau taksi, 29 bis yang rombongan dengan kami Kemenag dengan Forkopimda sampai mereka udah nunggu di sana. Pada Senin tanggal 26 Mei 2025 pendengar, sebanyak 42 orang Polres Sekadau memberikan pengamanan pelepasan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Sekadau yang digelar di Masjid Agung Sultan Anom, Kecamatan Sekadau Hilir.
Kapolres Skadau AKBP Doni Molino Manopo melalui Kapolsek Skadau Hilir AKP Burhan Nudin menyampaikan jemaah diberangkatkan menggunakan 3 unit bus yang sebelumnya telah dinyatakan layak jalan dalam pemeriksaan ramcek oleh Satlantas Polres Skadau dan Dinas Perhubungan Kabupaten Skadau. Ia mengatakan pengamanan dilakukan guna menjamin kelancaran dan kenyamanan jemaah serta masyarakat yang turut hadir dalam pelepasan keberangkatan tersebut. Ia menambahkan, total calon jemaah haji Kabupaten Skadau tahun 2025 berjumlah 57 orang, terdiri dari 33 laki-laki dan 24 perempuan. Jemaah tertua berusia 72 tahun dan jemaah termuda berusia 23 tahun. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mendata sampai tanggal 26 Mei 2025 tercatat sebanyak 85 desa dari total 282 desa dan kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus Musdesus pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mozaini menjelaskan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menargetkan agar seluruh Musdesus pembentukan Kopdes Merah Putih selesai pada 31 Mei 2025. Mozaini menambahkan bahwa setelah Musdesus dan pembentukan akta notaris, koperasi akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukum. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga target pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat tercapai. Pada semua kepala desa untuk segera melaksanakan musyawarah desa khusus gitu kan, maksud juga kelurahan, karena secepatnya untuk segera dibuka akta notaris, karena akan segera disampaikan, karena salah satu persyaratan penyaluran dana desa tahap 2 itu adalah sudah menyampaikan juga akta notaris gitu kan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncing Samsat Go Kecamatan atau Gokatan tahun 2025. Kegiatan launching ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat secara daring pada Selasa tanggal 27 Mei 2025. Kegiatan launching Samsat Gokatan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan. Untuk Kabupaten Sintang mengikuti launching Samsat Gokatan secara daring di halaman kantor Kecamatan Binjai Hulu. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan Samsat Gokatan ini merupakan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang praktis dan tidak berbelit-belit. Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Helmi menyampaikan Samsat Gokatan ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurut Helmi, dengan pelayanan yang lebih dekat, akses yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, serta dapat mendorong meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Saya mengajak seluruh perangkat kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan keberadaan Samsat Gokatan ini. Kepada masyarakat luas, mari kita jadikan inovasi ini sebagai momentum transformasi pelayanan publik di Kabupaten Sintang. Laporan hasil pemeriksaan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2024 meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian di Pontianak, Senin 26 Mei 2025. Bupati menjelaskan opini WTP yang diterima dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan bukti pengelolaan keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kapuas Hulu. Menyikapi keberhasilan ini, Bupati Fransiskus Dian meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjadikan capaian ini sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Bupati berharap agar prestasi opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Puluhan petani di Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti seminar pertanian dan perkebunan.
mengusung tema strategi peningkatan hasil pertanian dan perkebunan yang diselenggarakan PT Best Corporation Syariah di Kabupaten Kapuas Hulu. PT Best Corporation Syariah, Koordinator Area Kabupaten Sintang, Sukarti mengatakan, seminar mengusung tema strategi peningkatan hasil pertanian dan perkebunan diikuti petani sawit, sayur, sawah atau padi. Tujuan seminar terutama berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dalam pertemuan ini dilakukan diskusi untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat menyebabkan gagal panen. Ditemukan keluhan petani dalam mengenai produktivitas hasil pertanian relatif turun, bahkan gagal panen akibat serangan hama. Kami mengadakan edukasi. Salah satu permasalahan itu tidak sedikit petani di tanah air yang mengeluh karena produktivitas hasil pertanian yang merosot turun, serangan hama dan penyakit orang yang menyebabkan permasalahan tersebut. Pertama, produksi kurang efisien, kerusakan pada tanah, matinya organisme penyubur tanah, matinya musuh alami hama dan munculnya hama yang resisten. Produk pertanian mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Maka kami mengedukasi masyarakat, ayo kita bagaimana menjadi petani yang profesional, ya. Buletin sepekan minggu ini pendengar, kami akhiri dengan informasi Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan surat keputusan SK Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, Rabu 28 Mei 2025. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang, Ahmad Ridwan mengatakan pengantar tugas dan penyerahan surat keputusan ini diberikan kepada 178 CPNS yang terdiri dari 38 CPNS tenaga kesehatan dan 140 CPNS tenaga teknis. Dikatakan tujuan dilakukan pengantar tugas dan penyerahan SK ini adalah untuk memberikan bekal, wawasan, dan pengetahuan terkait orientasi tugas CPNS selaku aparatur sipil negara ASN, orientasi organisasi kebijakan perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, manajemen, dan kedisiplinan PNS, serta penjelasan tentang gaji dan tunjangan kepada para CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Jumlah pelamar yang mendaftar pada tahun 2024 seluruhnya berjumlah 2.667 pelamar. Sebagai CPNS berjumlah 183 orang. Namun, 4 orang menyatakan mengundurkan diri dan 1 orang dianggap mengundurkan diri, sehingga jumlah yang pada hari ini hadir adalah 178 orang. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang untuk edisi hari Minggu 1 Juni 2025. Penulis naskah Yosta Neri Lestari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.